Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Daeng Guru Udin. Nah, teman-teman, di sini saya akan berbagi jawaban atau membahas soal instrumen 3 pada saat saya ikut seleksi substansi calon kepala sekolah. Dan alhamdulillah kemarin saya dinyatakan lulus 100%. Sebelum kita lanjut ya teman-teman, untuk mengingatkan jangan lupa subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi. Terima kasih. Nah, teman-teman, di sini saya akan membagikan trik khusus dalam mengerjakan instrumen 3. Jadi ada 2 poin. Yang pertama, memahami skenario soal. Karena nanti teman-teman sebagai calon kepala sekolah di sini diharapkan mampu mengambil suatu keputusan yang berbasis bukti. Artinya teman-teman diharapkan mengambil suatu keputusan berdasarkan skenario soal. Kemudian bagian B ada 6 pertanyaan yang perlu dipahami teman-teman. Yang pertama, faktor pendukung. Jadi dari skenario soal akan digambarkan suatu keadaan sekolah. Keadaan sekolah seperti apa? Nah, di situ dilihat yang pertama faktor pendukung. Faktor pendukung ini sama halnya kelebihan yang dimiliki oleh suatu sekolah dalam skenario soal tersebut. Kemudian yang kedua, faktor penghambat. Jadi faktor penghambat di sini teman-teman sama halnya kekurangan yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, membuat visi. Jadi teman-teman diminta akan membuat visi berdasarkan faktor pendukung dan faktor penghambat. Kemudian keempat, standar SNP yang menjadi prioritas dan alasannya. Jadi teman-teman akan diminta nanti kira-kira permasalahan yang dihadapi sekolah ini menunjukkan dari 8 standar yang mana? Apakah standar proses, standar sarana dan prasarana, standar kelulusan, dan standar tenaga dan kependidikan. Jadi itu teman-teman harus benar-benar menguasai 8 standar tersebut dan diminta alasannya kenapa memilih standar yang dipilih tadi. Kemudian yang kelima, rencana spesifik dan alasannya. Jadi kalau teman-teman sudah menetapkan bahwa ini merupakan permasalahannya standar proses, maka teman-teman akan diminta memberikan rencana spesifik dan alasannya. Kemudian yang keenam, langkah-langkah dalam melaksanakan rencana tersebut dan akan dijelaskan di pertanyaan keenam, yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah ini ya teman-teman meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Jadi seperti ini ya teman-teman skenario pada saat saya mengikuti tes tertulis instrumen 3. SD Matahari terletak di Kecamatan Indah Bersinar dan mudah diakses kendaraan umum. Kondisi sekolah bersih dan asri karena banyak tanaman di halaman sekolah. Lingkungan sekolah yang nyaman tersebut berdampak pada proses pembelajaran. Guru dan siswa bersemangat dalam kegiatan belajar mengajar. Ketersediaan media pembelajaran berbasis teknologi informasi belum memadai. Banyak meja dan kursi yang kondisinya sudah tidak bagus namun tetap dipergunakan. Nah, berdasarkan skenario ini mungkin teman-teman sudah bisa memastikan ini merupakan faktor penghambat atau pendukung. Hasil wawancara dengan kepala sekolah diperoleh informasi sebagai berikut. Pertama, setiap kelas mempunyai jadwal piket kebersihan kelas. Kedua, ruang sirkulasi udara kalau hujan bocor. Ketiga, jumlah buku paket pelajaran tidak mencukupi. Keempat, guru sudah menerapkan berbagai model pembelajaran dalam mengajar. Jadi teman-teman pasti sudah bisa memastikan yang mana faktor pendukung atau faktor penghambat. Hasil review dokumen menunjukkan data sebagai berikut. Yang pertama, data kerjasama dengan instansi lain. Universitas Pendidikan Indonesia, bidang kerjasama tempat PPL, waktu 2013 sampai sekarang. Kedua, Universitas Surabaya, bidang kerjasama tanpa PPL, waktu 2014 sampai sekarang. Ketiga, PT Sukamaju, bidang kerjasama penyediaan ATK, waktu 2013 sampai sekarang. Puskesmas, bidang kerjasama kesehatan siswa, waktu 2011 sampai sekarang. Nah, teman-teman harus bisa pastikan apakah data kerjasama ini merupakan faktor pendukung atau penghambat. Lanjut, kedua, data kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pramuka, jadwal hari Senin, pembina guru kelas. Kedua, dokter kecil, jadwal hari Selasa, pembina puskesmas. Ketiga, voli, jadwal hari Rabu, pembina guru olahraga. Kegiatan TPA, jadwal Jumat
pembina guru agama. Nah, teman-teman harus pastikan apakah data kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan faktor penghubung atau penghambat. 3. Data kelengkapan jadwal. Jadi bukan jadwal ya teman-teman, data kelengkapan jamban. Nah, di sini yang pertama kloset jumlah 5, keterangan 2 rusak. Kedua, tempat air jumlah 5, keterangan 1 rusak. 3. Tempat sampah jumlah 1, keterangan kurang. Kelengkapan gayung air jumlah 5, keterangan 3 rusak. Nah, data kelengkapan jamban ini apakah termasuk penghambat atau pendukung? 4. Data pelaksanaan pembelajaran. Guru kelas 1 sampai 6 melaksanakan penilaian sikap sudah, penilaian pengetahuan sudah, penilaian keterampilan sudah. Guru agama, penilaian sikap sudah, penilaian pengetahuan sudah, penilaian keterampilan sudah. Guru penjas, penilaian sikap sudah, penilaian pengetahuan sudah, penilaian keterampilan sudah. Nah, berdasarkan data pelaksanaan pembelajaran ini ya teman-teman, apakah termasuk faktor penghambat atau faktor pendukung? Data sarana laboratorium IPA. Model kerangka manusia jumlah 1, keterangan baik. Globe jumlah 1, keterangan rusak. Lensa jumlah 2, keterangan kurang. Magnet jumlah 3, keterangan kurang. Nah, berdasarkan data sarana laboratorium IPA ini, apakah termasuk pendukung atau penghambat? Kemudian lanjut data prestasi guru 2 tahun terakhir. Pertama, tari kreasi peringkat ketiga tingkat kabupaten. Kedua, bulu tangkis peringkat kedua tingkat kabupaten. Ketiga, tari tradisional peringkat pertama tingkat kecamatan. Keempat, inovasi pembelajaran peringkat ketiga tingkat kabupaten. Nah, data prestasi guru ini apakah termasuk faktor pendukung atau penghambat ya teman-teman? Data sarana dan prasarana. Pertama, peralatan voli jumlah 1, keterangan baik. Kedua, peralatan atletik jumlah 1, keterangan rusak. Pengeras suara jumlah 2, rusak. Peralatan seni budaya jumlah 1, keterangan rusak. Nah, berdasarkan data sarana dan prasarana ini ya teman-teman, ini merupakan faktor pendukung atau penghambat. Nah, lanjut ke soal pertanyaannya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan supaya lebih bersemangat lagi. Faktor pendukung. Jadi ini merupakan soal pertama ya teman-teman, disuruh mencari faktor pendukung berdasarkan skenario tadi. Yang pertama, setiap kelas mempunyai jadwal piket kebersihan. Yang kedua, dukungan komite sekolah ada. Ketiga, sekolah mudah diakses kendaraan umum. 4, sekolah melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. 5, guru melaksanakan penilaian pembelajaran. 6, prestasi guru 2 tahun terakhir bagus. Lanjut kedua, faktor penghambat. Pertama, ruangan sirkulasi udara kotor kalau hujan. Kedua, jumlah buku paket yang ada tidak cukup. Banyak meja dan kursi rusak. Sarana laboratorium IPA sangat kurang. Sarana olahraga banyak yang rusak. Jadi itu ada 5 faktor penghambat yang saya dapatkan waktu itu. Nah, tapi teman-teman bisa mencari faktor penghambat lain. Nah, pertanyaan ketiga, visi berdasarkan faktor pendukung dan penghambat. Jadi sini saya pilih satu visi, unggul dalam mutu dan prestasi berdasarkan iman dan takwa. Jadi teman-teman harus benar-benar menguasai visi ini dengan misinya, karena akan ditanyakan bagaimana misinya dari visi ini. Umpamanya unggul dalam mutu seperti apa? Jadi saya fokus mutu pada sarana dan prasarana. Cuma pada waktu itu saya tidak sempat ditanyakan visi dan misi dalam mencapai visi tersebut. Salah satu standar nasional pendidikan menjadi prioritas. Berdasarkan skenario tadi, saya pilih standar sarana dan prasarana. Alasannya, sarana dan prasarana masih kurang. Tadi jelaskan di skenario tadi ya teman-teman. Banyak rusak seperti sarana tempat olahraga, peralatan laboratorium, jumlah jamban yang kurang, jumlah buku paket yang kurang, dan meja dan kursi sudah rusak namun tetap digunakan. Rencana tindak dalam pemenuhan standar nasional pendidikan. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, memperbaiki dan membeli dengan dana BOS atau bantuan lainnya, serta membuat proposal bantuan ke Dinas Pendidikan. Alasannya saya pilih rencana tersebut karena pelaksanaan pembelajaran tetap harus berjalan seperti praktikum, olahraga dan ekstrakurikuler
dengan menggunakan sarana yang ada sambil melakukan perbaikan dan menunggu bantuan dari proposal yang kita buat tadi. Nah, langkah-langkah rencana tindak yang saya ambil, jadi ini berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Perencanaan pertama, menganalisis dan merefleksi kebutuhan sarana dan prasarana. Kedua, mendata dan mengelompokkan kondisi sarana dan prasarana di sekolah. Ketiga, bersama Dewan Guru dan Tendik menyusun program kerja dan anggaran sekolah dalam sarana dan prasarana sekolah untuk disosialisasikan. Kedua, B. Pelaksanaan. Pertama, mengundang komite sekolah dan orang tua siswa, program kerja dan anggaran sekolah dalam sarana dan prasarana, jadi ini untuk disosialisasikan. Kedua, apabila dana ada, baik dari dana BOS dan bantuan dari orang tua siswa, segera memperbaiki dan membeli sarana yang sangat dibutuhkan. C. Evaluasi, menganalisis penggunaan anggaran dengan sarana prasarana di sekolah. D. Tindak lanjut, menyusun proposal bantuan ke Dinas Pendidikan. Nah, jadi itu merupakan pengalaman saya, teman-teman, pada saat dan jawaban saya pada saat saya ikut seleksi tes tertulis substansi calon kepala sekolah. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.